Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Saryono dari S1 Teknik Elektro dan saya dari Telkom University. Saya di sini sebagai peserta seminar nasional ISTEK 2020 akan menjelaskan tentang paper saya yang berjudul Perancangan alat klasifikasi kematangan buah pisang berdasarkan kadar alkohol dan kondisi warna kulit menggunakan metode berpropagasi artificial neural network. Oke, langsung ke latar belakang. Kenapa saya memilih topik ini? Karena kematangan pada setiap buah itu merupakan salah satu hal yang sangat diperhatikan dalam menentukan kualitas dari buah tersebut. Karena di tiap kematangan itu atau tiap tingkat kematangan itu dia memiliki karakteristik nutrisinya yang bermacam-macam. Seperti buah mangga. Buah mangga muda itu memiliki vitamin C yang lebih tinggi daripada buah mangga yang biasa. Dan buah mengkudu dia yang menuju busuk memiliki zat skopolatin serotonin yang tinggi dibanding dia pada saat masih muda. Dan yang terakhir ada buah pisang. Buah pisang ini dia sangat tinggi kadar karbohidratnya pada saat dia sedang sangat matang. Dan buah pisang ini selain diminati oleh banyak orang karena rasa dan nutrisinya yang tinggi, buah pisang ini juga sangat mudah untuk dikenali tingkat kematangannya. Oke. Lalu sampai saat ini penentuan kematangan buah-buahan itu masih menggunakan panca indera. Jadi kita mendeteksinya dari sentuhan, dari dilihat, dari warna, dari rasa, dari baunya juga. Beberapa orang memiliki standar pengecapan yang berbeda-beda. Karena itu hanya beberapa orang yang mampu saja, yang tidak awam saja terhadap buah-buahan yang dapat mengenali tingkat kematangan buah tersebut secara teliti, secara tepat. Nah, dengan adanya alat yang dapat mendeteksi kematangan buah-buahan tersebut, maka alat tersebut sangat patut untuk direalisasikan. Apalagi jika alat tersebut dapat mengolah data yang banyak. Sebelum masuk ke inti dari ini, saya akan membahas tentang tujuan saya dalam melaksanakan penelitian ini. Yang pertama adalah merancang alat klasifikasi kematangan buah pisang berdasarkan kadar alkohol dan kondisi warna pada kulit buah pisang. Yang kedua, merancang arsitektur ANN yang cocok untuk digunakan dalam mengukur tingkat kematangan buah pisang. Nah, yang ketiga, membuat sistem IoT yang bisa menampilkan hasil klasifikasi dari ANN. Oke, kita masuk ke topik. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang buah pisang. Kenapa buah pisang itu saya pilih sebagai spesimen? Karena buah pisang itu cepat busuk. Nah, kenapa dia cepat busuk? Karena buah pisang itu adalah jenis buah yang memiliki kadar etilen yang tinggi, yaitu jenis buah tropis klimaterik. Jadi etilen ini semakin tinggi dia etilennya, maka laju respirasinya pun akan semakin cepat. Laju respirasi itu laju pematangannya. Dan etilen ini juga dia dapat lakukan degradasi klorofil. Jadi etilen ini dia dapat mengurangi kadar klorofil yang artinya dia bakal merubah warna dari yang hijau menjadi kuning menjadi hitam. Pada 2019 juga ada sebuah penelitian tentang klasifikasi kematangan buah pisang yang dilakukan oleh Azizi dan kawan-kawannya. Dia menggunakan indikator massa dan warna kulit buah pisang. Nah, dihasilkannya adalah dia memiliki tingkat akurasi kematangan dari warna itu sebesar 85,53% dan tingkat kematangan dari massa itu memiliki akuratan 93,89%. Nah, tapi kekurangan dari alat mereka itu ya, mereka hanya memproyeksikan atau memetakan kematangannya itu, tingkat kematangannya itu menjadi 3 jenis, yaitu mentah, matang, dan busuk. Sedangkan dalam penelitian saya akan merubah itu menjadi 8 kematangan. Nah, untuk level kematangannya itu saya dapatkan dari tabel di sebelah kanan saya ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke ANN. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit tentang ANN. ANN ini adalah sebuah metode klasifikasi dan prediksi yang memiliki tipe atau struktur yang mirip seperti jaringan saraf kita. Jaringan saraf kita kan memiliki neuron-neuronnya, dan di neuron-neuron tersebut terdapat node-nodenya kan. Dan node-nodenya itu saling tersambung. Nah, di ANN juga gitu. Tapi di ANN dia ada 3 jenis layer, yaitu input, hidden, dan output. Nah, di dalam input layer, di dalam hidden layer, dia terdapat node-nodenya.
dan masing-masing node dari input hidden ke output itu dia saling berhubungan dan memiliki bobot. Nah, bobot ini dia yang akan berubah-ubah karena tujuan dari ANN itu adalah dia untuk menyelaraskan atau apa yang input kita masukkan dia harus sama dengan output yang kita inginkan. Misalkan input kita mentah dari RGB-nya, dari nilai RGB-nya. Nah, di output kita tuh juga harus mentah juga, seperti itu. Nah, ANN itu dia melakukan 3 jenis proses, yaitu feed forward, feed propagasi, dan wait update. Nah, arsitektur ANN yang akan saya buat itu memiliki topologi seperti 4 input, terus 9 hidden layer, dan 8 output. Kenapa? Karena seperti tabel yang tadi di awal kita jelasin, dari 1 sampai 4 itu dia mentah. Tuh, level 1 sampai 4 itu dia mentah. Dan level 5 sampai 7 itu dia matang. Dan saya anggap dari 8 ke sana itu sudah busuk. Jadinya seperti itu. Oke. Dan saya memilih fungsi aktivasinya semuanya itu logsy. Berarti outputnya 01, 01, 01. Seperti itu. Selanjutnya di IoT. Nah, IoT itu adalah Internet of Things. Jadi semua yang benda itu bisa kita hubungkan dengan internet gitu. Jadi kita bisa mengirimkan data dari sensor langsung ke internet dan dilihat lewat HP. IoT memiliki arsitektur yang terdiri dari device, internet gateway, database, dan application. Nah, platform IoT yang sering digunakan developer itu diantaranya Blink, TeamSpeak, Antares, dan Firebase. Dan saya menggunakan Blink dan Firebase seperti itu. Blinknya itu digunakan sebagai controller dan sebagai display, dan Firebase-nya itu dia sebagai database saja. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke flowchart. Nah, seperti yang Anda lihat di sebelah kanan saya. Jadi flowchart ini dia memiliki beberapa tahap. Gitu. Yang pertama itu proses training. Kita akan melakukan training dulu terhadap data uji yang sudah kita peroleh dari pisang dari level 1 sampai level 8. Itu nilai datanya itu dari RGB-nya dan nilai etanolnya. Itu kita uji sebanyak mungkin seperti itu. Lalu jika sudah beres learningnya, kita bakal masuk ke proses mulai deteksinya. Nah, proses deteksinya itu kita cuma deteksi menggunakan sensor MP3 dan sensor TCS-nya gitu. Lalu setelah kita mendapatkan nilainya, kita bakal klasifikasikan menggunakan ANN. Setelah itu kita bakal langsung mendapatkan hasilnya. Nah, hasilnya ini kita komunikasikan dengan IoT. Ini dia desain dari perangkat kelasnya. Ada microcontroller, MCU, MQ3, TC3475. Selanjutnya kita akan membahas tentang data-data yang sudah saya baca dan saya gunakan sebagai data learningnya. Dari sini kita mendapatkan profil dari kematangan pisang. Bisa itu dari RGB-nya, bisa itu dari etanolnya. Nah, profilnya itu seperti di kanan saya. Bisa dilihat di bagian sebelah kanan, yang bagian yang A itu adalah profil dari RGB. Dari sana kita bisa melihat dari level 1 sampai level 6 itu pergerakan R dan G-nya itu semakin tinggi, semakin naik ke atas. Nah, dari 79 RG-nya itu turun. Karena itu dikarenakan pada saat pisang lagi mentah, si G-nya itu dia pasti tinggi kan, karena G itu mengalamatkan dia itu warna hijau gitu, atau kanal hijau. Nah, G-nya ini dia dari level 1 sampai 3 dia di maksimal gitu, di atas dari R dan B-nya itu. Nah, pada saat dia 4 ke 7 si R mulai menyusul dan G juga tetap naik di atas gitu, tetap di atas. Tapi yang bagian B dia dari 1 sampai 9 dia tetap di bawah seperti itu. Karena warna kuning itu pada saat mentah, atau maksud saya warna kuning itu pada saat matang, dia itu gabungan dari warna R atau merah dengan warna hijau. Lalu pada saat dia membusuk, busuk itu kan hitam atau berbintik. Berarti kalau hitam itu RGB-nya itu dia semakin kecil. Lalu pada profil kematangan yang sebelah kanan dia ada etanol.
Nah, untuk etanol ini dia dari level 1 sampai level 9 dia terus naik. Tapi kita bisa lihat pada level 1 dan 4 dia memiliki pertumbuhan atau peningkatan kadar etanol yang relatif rendah dibanding yang lainnya. Kenapa? Karena pada saat mentah itu etanol dalam pisang itu tidak banyak yang keluar. Tuh, karena masih etilennya itu masih belum menguap. Gitu. Nah, pada saat dia di 5 sampai ke 7 dia mulai ada etanol yang tercium gitu. Mulai menguap lebih cepat. Nah, dari level 7 sampai 9 nilai alkoholnya tuh dia ada perubahan yang sangat signifikan. Karena pada saat busuk itu si etilennya itu dia akan menguap dan uapan tersebut dapat membuat lingkungan sekitar menjadi lembab gitu. Makanya pada saat etilen bertemu dengan H2O atau gas air atau uap air, si etilen ini bakal berubah menjadi etanol gitu. Seperti itulah profil pisang yang saya temukan gitu. Nah, data-data ini saya dapatkan dari 3 pisang maksudnya. Dan diukur selama 10 hari. Gitu. Selanjutnya adalah bagian pengujian. Pengujian ini dilakukan setelah kita melakukan trial ANN dulu. Gitu. ANN-nya kita gunakan learning sampai mencapai nilai error yang kita inginkan. Dan error yang didapatkan pada ANN yang saya lakukan